Syukur alhamdulillah pangarsa Abah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengistiqomahkan untuk takarrub kepada Allah melalui pangarsa Abah dengan senantiasa istiqomah manakib, zikir. Berbicara zikir, itu ada beberapa tingkatan. Di antara tingkatan zikir itu ada 3 zikir yang hanya sampai pada baru lesan saja. Zikir yang sampai pada lesan saja ini bukan berarti tanpa arti, tanpa makna, tidak. Itu penting, itu perlu sekali. Terus ditingkatkan. Ketika baru sampai di lisan dan diistiqomahkan, dimudawamamkan, terus maka akan naik kepada zikir lisan dan zikir hati. Nanti kalau sudah zikir lisan dan hati terus dimudawamkan, maka akan sampai kepada puncaknya zikir hati. Sebagian ulama lagi, Imam Nawawi, memperinci tingkatan golongan zikir orang mukmin itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang kualitas, 3 kualitas dalam zikir manusia, yaitu zikrul kholqi lil kholqi. Zikirnya makhluk kepada makhluk ini baru kuantitas. Zikirnya orang munafik kepada Allah itu hanya zikir di lisan, tidak akan bisa menyentuh kepada hati, karena memang hatinya sudah dipatri, hatinya sudah terkunci. Maka Allah menyindir, afara'aita manit takhoza ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lahirnya dia berzikir, lahirnya dia mengucapkan kalimat Allah, lahirnya dia mengucapkan kalimat tasbih, tapi hanya sebatas lisan saja, tidak sedikit pun menyentuh kepada batinnya. Maka kemudian zikir yang kedua adalah zikrul khalqi ilal khaliq, zikirnya makhluk kepada sang pencipta. Mulai ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Kemudian yang ketiga, zikirnya khalik, sang pencipta, kepada makhluknya. Ketika sudah berada pada puncak zikir, dia berhenti berzikir. Lesanya sudah tidak mengucap lagi. Kemudian zikirnya dia itu merupakan pantulan dari cahaya nur ilahi, yang itu merupakan zikirnya sang pencipta kepada makhluknya. Nah, maka di sini pangarsa Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur membahas tentang bulan Dzulqa'dah, di mana pada bulan Dzulqa'dah itu zalnya pangarsa Abah memberikan zaukun, artinya rasa. Syukur alhamdulillah, saya ini oleh pangarsa Abah, saat pangarsa Abah mengangkat saya menjadi wakil talqin, ini hanya alat berkah tahatus bin nikmah, memberikan support kepada saya, nama terusan rasa, mana kemarin sudah dijabarkan oleh para kiai tentang bagaimana membahas zauk, rasa ini adalah rasa pada jiwa, hidup dan matinya jiwa. Ketika jiwa ini hidup, maka dia akan mempunyai rasa. Nah, rasa yang normal itu merasakan nikmatnya
Yang manis ya manis, pahit ya pahit. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah mencapai kepada kenikmatan berzikir, maka zikir itu terasa manis. Sebaliknya orang yang tidak beriman, orang yang belum sampai pada makomnya zikir, ya merasakan zikir itu malas, berat, pahit dan sebagainya. Sebagaimana kemarin saya disampaikan. Kemudian naik kepada setelah zal wawu. Wawunya Pangarsapa memberikan mana al-wukuf. Apa itu al-wukuf? Al-wukuf itu secara bahasa mempunyai makna berhenti, menahan. Nah, dalam istilah tasawuf, wukuf itu merupakan makom di dalam berzikir. Pangarsabah dalam kitab Fadhailus Syuhur menulis al-wukufu aqrabut turuki ilallah ba'dal muraqabah. Wukuf itu merupakan jalan paling dekat untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wukuf sendiri itu merupakan makom tertinggi setelah muraqabah. Seseorang ketika sudah mencapai puncaknya berzikir, maka dia akan berhenti. Sama puncak dari ibadah haji adalah al-wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sama. Puncak dari zikir yang ditalkinkan oleh seorang guru adalah makomnya makom wukuf. Ketika lesan sudah tidak berzikir jahar lagi, maka zikir khafi, zikir sir, itu jiwa kita sudah berhenti. Raga kita sudah berhenti. Yang berzikir hanyalah Allah. Biar hati itu sebagai tempat rumah Allah yang berzikir, yang kemudian memantul kepada makhluknya. Inilah merupakan puncak daripada zikir. Lalu Pangarsabah di dalam kitab Fadhailus Syuhur menyampaikan, wa'lam annal wukufal qalbi huwa atawajjuh ilallah ta'ala. Ketahuilah bahwa makom wukuf itu berada pada wukuful qalbi, berhenti pada hati. Artinya ini adalah hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir khafi, para murid itu bersama muraqabah kepada pangarsa guru akan dihantarkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap tawajuh, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha bahasa elektroniknya, bahasa di HP, bahasa di komputer. Ketika sudah penuh berisi, sudah tidak muat lagi memori, sudah terlalu banyaknya aktivitas yang dilakukan, maka alat itu harus di-restart. Jiwa manusia juga begitu. Ketika hati ini sudah penuh dengan berbagai aktivitas duniawi, maka dikosongkan dulu, dihentikan dulu, pejamkan mata,
tahan nafas. Lakukan zikir khafi, lakukan zikir sir. Ketika ini terus dilakukan dengan bermuraqabah kepada guru, maka makna berhenti itu, wukuf itu maknanya berhenti. Kita harus merasa bahwa ketika kita muraqabah itu puncak adabnya seorang murid adalah di hadapan guru tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak ngerti apa-apa. Ketika seorang murid setetes saja masih ada keraguan kepada guru, maka itu akan menjadi hijab sampai kepada makom muraqabah dan makom wukuf. Oleh karena itu, mutlak bahwa muraqabah kepada guru itu harus menggunakan akhlak. Pangarsaabah nanti dalam alifnya bulan Zulqa'dah memberikan penguraian tentang akhlak. Di mana di antara yang paling penting murid berakhlak itu ya berakhlak kepada guru, di hadapan guru. Kita harus merasa tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak ingin apa-apa. Maka alangkah indahnya syair lagu yang menyanyikan amutu wa ahya ala hubbikum, matiku, hidupku itu hanya untuk mencintaimu. Wa dhulli ladaikum wa izi bikum. Di hadapanmu guru, inilah kehinaanku. Dan bersamamu guru, inilah diriku merasa mulia. Warohatu ruhi roja kurbikum. Jiwa ini guru, hati ini guru, hanya selalu ingin berharap untuk bisa bersamamu. Wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja kurbikum. Wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Tekadku, tujuanku hanya untuk selamanya bersamamu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, manakala seorang murid itu sudah fana kepada guru, maka itu merupakan jalan untuk muraqabah kepada guru. Kalau sudah muraqabah kepada guru, maka akan sampai kepada tingkatan makom wukuf. Oleh karena itu pangarsaabah menulis, menyampaikan, mengingatkan kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengerti dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita harus mengerti, tahu, memposisi siapa kita. Kita ini siapa? Guru kita itu siapa? Maka sekali lagi, sekali-kali janganlah kemudian terbesit di dalam hati kita sedikit pun. Jangankan apalagi ingkar. Untuk ragu saja itu akan menjadi hijab
akan menjadi penghalang zikir seorang murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita untuk melimpahkan hidayah kepada jiwa kita, memberikan pertolongan kita untuk bisa selalu mahabbah kepada Allah melalui mahabbah kepada guru kita. Dilimpahkan keistiqomahan, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.